Assalamualaikum. Kang Saril ya. Ya, Kang. Oh, ini lagi packing atau? Ya, ini lagi packing, Kang. Wah, ada berapa produk Kang total Kang di Bandung Farmer? Kita di Bandung Farmer ini ada 4 kategori nih, Kang. Jadi kita ada kategori buah-buahan, ada kategori sayur-sayuran, ada bibit-bibitan dan produk olahan makanannya, Kang. Wow, ada 4 kategori tapi total produk ada berapa tuh? Kurang lebih hampir 200, Kang. Wow, 200 ya? 200 nah, masing-masing kategori ada keunggulannya nggak, Kang? Produk-produk unggulannya gitu? Ada. Kalau untuk di buah, itu ada buah ciplukan sama buah stroberi. Kalau untuk di sayuran, kita ada sayur yang paket-paketan. Itu ada sayur sop, sayur lodeh, sayur asem. Oh gitu, disatukan ya? Udah bundling satu. Gitu ya? Betul, tinggal langsung. Kalau yang belum bisa masak terlalu jago gitu ya, itu bisa tinggal pakai aja, komposisinya udah lengkap gitu. Wah, tinggal masak aja ya? Tinggal masak aja. Terus dari bibit-bibitan kita ada bibit stroberi, itu yang paling best seller, sama bibit mulberry. Terus untuk yang olah-olahan itu kita ada kerupuk ciplukan, ada selai, ada dodol gitu, Kang. Oh, dibuat semua dari yang memang produk utamanya ya, Kang ya. Nah, Kang, yang menarik adalah Bandung Farmer, Kang Saril buat bagaimana produk-produk pertanian ini dibawa ke pasar online. Emang ini memungkinkan, Kang? Dengan kita melihat kan ada beberapa produk yang rentan rusak. Apakah itu yang sepanjang perjalanan ini memungkinkan dan bisa begitu, Kang? Iya. Jadi sebelumnya gini. Jadi waktu itu kita mulai tahun 2018. Nah, 2018 itu kita memang sebelumnya saya udah jualan online. Waktu itu kita karena lingkungan kita pertanian gitu. Karena memang harga-harga waktu itu lagi turun banget. Bagaimana cara untuk menstabilkan harga? Ya kita pengen mencoba untuk menjual langsung ke konsumen gitu, tanpa rantai-rantai produksi gitu ya, ke pengepul dan lain-lain. Nah, kita cobain dulu waktu itu produknya ciplukan. Dan setelah coba ciplukan, memang kelebihan buah ciplukan itu dia kuat. Jadi tahan bisa sampai 1 minggu, dan kirim lewat paket ekspedisi gitu, itu kuat gitu. Jadi bisa berhasil sampai sekarang untuk ciplukan. Nah, selanjutnya untuk produk-produk lain kita juga uji dulu untuk ketahanannya. Ada yang rentan, ada yang sedang, dan ada yang kuat gitu. Oh, dikategorikan ya, dan perilaku baik dari packaging semua untuk lamanya pengiriman pun diberlakukan sesuai dengan kategori itu ya. Betul. Nah, yang saya menarik ini salah satu yang dikirim online. Betul, ini bibit-bibitan tanaman. Sekarang lagi hits tuh tanaman-tanaman. Ini bibit stroberi ya? Betul, ini bibit stroberi. Ini memungkinkan dikirim? Memungkinkan. Karena ini bibit stroberi ini mempunyai ketahanan sekitar 3-4 hari di perjalanan, di ekspedisi. Dan di packing kardus begitu dengan tertutup itu. Betul, memungkinkan ya? Memungkinkan. Jadi kita cek juga untuk jaraknya ya, pemesanannya. Terus kita juga sarankan untuk menggunakan ekspedisi yang di bawah 3 hari gitu, supaya aman. Sesuai dengan kategori kerentanan tadi ya, Kang ya. Nah, selain online, apakah Kang tetap juga jualan secara konvensional begitu, artinya ke pasar atau supermarket begitu, Kang? Kita untuk konvensional atau offline juga kita kerjakan. Kita kirim ke beberapa supermarket juga yang ada di Bandung dan di Jakarta. Oh gitu. Itu setiap hari? Setiap hari. Kalau kita melihat banyaknya pesanan di online tuh dalam sehari bisa berapa paket dikirim, Kang? Kalau untuk pesanan online itu sehari bisa sampai untuk range-nya dari 100 sampai 500 gitu, karena kan naik turun gitu kan. 500? Iya. 500 paket? 500 paket sehari. Wow, itu semua produk pertanian ya? Iya, produk pertanian, karena kan ada event-event gitu kan. Pas ada event-event tertentu, itu bisa membludak gitu dalam sehari itu. Nah, kalau untuk konvensional ke supermarket dan minimarket itu, Kang, dalam sehari bisa berapa paket atau apa sebutannya kalau untuk ke market? Pieces ya gitu ya, packaging itu pesanannya per itemnya. Per item. Nah, itu kalau untuk ke supermarket kita di range 500 sampai 1000. Wow, tinggi juga ya berarti ya. Iya. Oke, ini semua produk nanam sendiri atau gimana, Kang? Untuk kita beberapa produk kita ada nanam sendiri.
yang kita kerjasama dengan petani gitu, bersama dengan mitra-mitra lain gitu. Jadi ada yang kita langsung nanam sendiri, ada yang kita ngambil ke petani atau petani yang setor ke kita, ada juga yang kita ngambil gitu, mencari gitu. Nah, kalau yang nanam sendiri produk pertanian apa, Kang? Komoditas apa? Yang nanam sendiri itu ada ciplukan, ada daun bawang, ada stroberi, ada mulberry. Nah, antara itu ada nggak sekitar sini kebunnya yang bisa kita lihat, Kang? Ada. Boleh kita ke sana lihat kebunnya, Siap, Kang ya? Ayo Kang. Nggak jauh kan ya dari sini ya? Ayo. Oke. Nah, ini Kang. Oh, ini kebunnya ya, Kang ya? Wah, ya. Berbagai macam komoditas pertanian ya, ada kayak cabai, daun bawang. Nah, ini apa nih, Kang? Nah, ini mulberry, Kang. Oh, ini yang namanya mulberry. Betul. Oh, pohonnya mulberry. Nah, ini ada yang sudah bisa dipanen belum sih, Kang? Ada nih, Kang nih. Yang udah warna hitam nih yang mulberry udah warna hitam. Gitu. Nah, ini Sobat Tani salah satu produk unggulan berarti ya. Betul. Dari Bandung Farmer, mulberry. Nah, ini terkategori kerentanannya ini sangat rentan atau bisa dikirim ke berbagai daerah. Nah, ini buahnya cukup rentan. Jadi harus sehari sampai kalaupun mau dikirim ke luar pulau. Jadi itu harus yang pakai kargo pesawat yang sehari sampai. Oh, harus sehari gitu. sampai ya, karena kalau lebih dari sehari ini bisa busuk begitu ya. Betul. Sampai ini. Nah, saya pengen nyobain kan belum pernah nih mulberry. Iya. Gimana rasanya? Kayak anggur ya? Manis dan itu banyak banget khasiatnya, Kang. Oh gitu. Jadi untuk kecantikan, Wow. kayak vitamin E, itu bagus banget buat kulit, buat kesehatan gitu. Nah, ini berarti Akang salah satu komoditas pertanian yang tanam sendiri. Nah, kalau yang beli ke petani itu bagaimana dari segi harga? Akang beli putuskah? Artinya setiap hari para petani udah setoran aja udah pasti dibeli begitu sama Kang Saril. Jadi ada berbagai macam juga tuh, Kang. Jadi ada yang memang beli putus karena memang sesuai pesanan kita. Ada juga petani yang emang udah terikat dengan kita gitu. Jadi kita kasih bibit, kita kasih perawatannya gitu kan untuk modal-modalnya, nanti hasil panennya kita tampung semuanya gitu. Jadi Artinya ada terikat. pembinaan di situ juga. Betul. Ya. Oke, Gitu. dari segi harga apakah Kang memberikan harga yang di atas rata-rata pasar untuk para petani di sini? Betul. Untuk harga kita usahakan setinggi mungkin dan sestabil mungkin gitu. Jadi supaya harga kita stabil gitu, nggak ikut naik turun gitu. Nah, Kang Saril sempat menyinggung tadi bahwa online marketing ini artinya memutus mata rantai penjualan produk Betul. pertanian itu. Ini menjadi salah satu solusi juga ya. Betul. Untuk bisa meningkatkan nilai jual ke pertanian. Betul. Dan hasil yang diterima para petani juga lebih meningkat begitu ya, Kang? Betul. Jadi memang itu salah satu alasan saya memilih untuk terjun ke bidang pertanian gitu ya. Kita menjual hasil produk pertanian karena saya sendiri itu background dari keluarga petani. Oke. Jadi apa kuliah juga pertanian? Oh enggak sih, kita Oke. kuliah manajemen bisnis. Wah, mantap. Baik. Gitu. Jadi karena memang harga sayuran itu kan naik turun banget gitu. Kadang sering banget itu sampai kebuang gitu, nggak laku sama sekali. Nanam daun bawang itu nggak laku gitu, seperti itu. Nah, jadi saya ingin memajukan pertanian gitu ya, supaya bagaimana harga-harga untuk pertanian itu bisa stabil gitu. Nah, setelah diteliti, setelah saya pelajari, itu memang karena terlalu banyak rantai produksi gitu kan. Jadi mungkin ya tanda kutip banyak pemain gitu ya. Nah, jadi kita mencoba untuk bisa langsung direct dari petani ke konsumen gitu kan.
Nah Kang, kalau ngomong perjalanan, apakah ada di titik di mana Akang nih, waduh merugi nih jualan online, atau mungkin di awal-awal ya pembangunan, dan bagaimana Akang mencoba ketika memang ada di titik, wah ini saya harus seperti apa ketika menyikapi resiko-resiko tinggi yang dialami selama membangun Bandung Farmer ini Kang? Untuk perjalanan ya, untuk perjalanan sih alhamdulillah buat saya pribadi belum jangan pernah mengalami penurunan yang signifikan gitu. Ya mungkin kalau misalkan ada penurunan sedikit, ada kenaikan, itu mungkin wajar saja. Dan kebetulan memang saya bersama keluarga petani, terus juga saya ada teman-teman tim juga yang memang support, bisa saling bantu gitu, sehingga untuk resiko-resiko yang besar kita bisa minimalisir sehingga nggak terjadi. Oke, gitu. Berarti itu semua masih bisa diukur ya Kang, masih ya, bisa baik diukur. dari segi resiko. Betul. Dan segalanya itu. Dan Kang, saya juga ini setelah panen di sini ada beberapa produk yang menjadi menarik adalah proses marketingnya, proses pemasarannya. Ya. Akang ada sebuah tempat yang khusus, udah pokoknya ini jualan online begitu. Ada. Jadi kita ada kantor kecil-kecilan gitu ya, gitu. untuk pemasarannya gitu. Kalau misalkan berkenan kita langsung ke sana Boleh, aja. saya gitu. pengen lihat sistem marketing online produk pertanian ini seperti apa nih sih Kang? Ayo Kang. Oke. Wah, ini lokasi kantor ya Kang ya? Ya, ayo Kang, masuk Kang. Oke. Ya. Nah, ini Kang, kita ada kantor kecil-kecilan karena kan kita masih home industry, jadi kita memaksimalkan aja yang udah tersedia. Wah, tapi berarti di sini ada 3 laptop ya Kang ya? Dan ini semua setiap hari nanti karyawan memasarkan secara online ya Kang di sini ya Kang ya? Nah, ngomong-ngomong online marketing nih Kang, Akang ini menjual produk-produk pertanian itu berbasis apa? Apakah media sosial, ataukah marketplace, atau apalagi yang Akang lakukan untuk penjualan online ini Kang? Untuk penjualan online kita hampir menggunakannya semua cara gitu kan. Kan ada cara yang jemput bola, ada yang nunggu bola istilahnya gitu. Yang kita nunggu bola kayak di marketplace gitu, di website kayak gitu. Terus ada yang jemput bola kita di Instagram, di sosial media gitu ya, Instagram sama Facebook juga gitu. Oke, kalau misalkan kayak online marketplace itu kan tidak mudah membangun dari awalnya Kang. Nah, bagaimana kiat-kiat Kang Saril untuk membangun sebuah toko online, khususnya untuk marketplace dulu deh? Untuk semuanya mungkin kita perlu belajar dulu ya pastinya. Jadi kita mengikuti kelas-kelas training gitu yang berbayar atau yang gratis. Kita juga mencari-cari tahu juga bagaimana tutorial-tutorialnya gitu untuk membuat toko supaya tokonya bisa maksimal gitu. Ada sih. Nah, kalau di online marketplace itu kan ulasan dari pembeli itu sangat terbuka, baik ulasan baik maupun ulasan yang negatif. Apakah untuk produk pertanian kita tahu kan rentan dan resikonya tinggi untuk pengiriman jarak jauh atau pengiriman dengan durasi hari yang berlebih begitu. Apakah ini akan menjadi kendala ke depannya, khususnya untuk bagaimana sih mensiasati untuk ulasan-ulasan yang negatif, misalkan kalau ada begitu? Betul. Jadi untuk mensiasati kita dari awal ya kita udah membuatkan penjelasan, membuatkan warning gitu kan. Jadi untuk produk-produk yang rentan itu kita sarankan untuk seperti stroberi atau itu harus yang same day. Terus untuk yang produk seperti bibit itu yang kekuatannya 3 hari itu harus menggunakan pengiriman apa. Jadi kita memberikan rekomendasi pengiriman, memberikan rekomendasi menggunakan ekspedisi apa gitu,
sehingga nanti kita juga kalau misalkan ada terjadi yang tidak diinginkan gitu, kita sudah aware dari awal gitu. Artinya sudah ada peringatan dari awal dan saran dari penjual ya kepada pembeli bahwa produknya sudah rentan begitu ya. Nah kalau untuk media sosial Kang, karena kan media sosial nih tingkat kepercayaan pembeli, khususnya pembeli pertama kan agak sulit untuk mendapatkan. Ini bagaimana trik untuk menjual produk pertanian lewat media sosial Kang? Ya. Jadi yang pertama, untuk media sosial itu ada berbagai macam ya, ada berbagai macam tipikal gitu ya konsumen. Ada yang dia udah biasa jual beli online, dia udah percaya. Ada yang dia itu mungkin baru pemula gitu ya, belum tahu sistemnya atau gimana. Nah untuk yang udah percaya biasanya kita langsung direct ke admin WhatsApp gitu. Jadi langsung ditangani oleh admin kami untuk langsung bisa closing secara langsung. Terus ada juga pembeli yang memang mungkin belum percaya gitu ya, yang pemula gitu ya, pelanggaran baru gitu ya, pelanggan baru. Itu kita biasa kadang suka arahin ke marketplace, jadi closingnya di marketplace. Oh iya, karena marketplace gitu. Sistem pembayarannya sudah melibatkan orang ketiga. Betul, ya kan ya. Lebih aman. Jadi tingkat kepercayaannya dikategorikan, kalau yang percaya ayo dicoba langsung dengan WhatsApp atau langsung transfer. Betul. Ataukah diarahkan ke online marketplace. Betul. Nah tadi Kang Saryo bilang bisa sampai 100 hingga 500 paket ya sehari. Itu paling jauh pernah ngirim kemana Kang? Paling jauh ke Aceh pernah, untuk produk-produk tertentu ya yang kuat ke sana seperti kentang, itu seperti umbi-umbian itu kan kuat bisa gitu. Kalau misalkan yang kurang kuat gitu, jadi kita nggak berani kirim. Nggak berani kirim ya, ditolak dari awal ya. Betul. Nah kan kalau marketplace, media sosial ini kan persaingannya sangat ketat Kang. Betul. Tentunya banyak juga yang jual produk pertanian di marketplace. Bagaimana Kang menyikapi persaingan ini? Apa yang menjadi Akang unggulan di Bandung Farmer hingga banyak dilirik gitu? Yang pertama sih kita eksis dulu gitu kan, kita eksis dulu, kita perbaiki kualitas kita gitu. Yang selanjutnya sih kita lebih dominan ke jemput bola sih, nggak nunggu bola gitu. Jadi kita cari nih konsumennya gitu, lewat Facebook, lewat Instagram gitu. Nanti diarahin ke marketplace supaya di sana lebih banyak lagi trafficnya. Gitu. Okay. Nah kalau dari online nih Kang, tentunya dari segi packaging, karena ini kan akan dibawa jangkauannya seluruh Indonesia ya Kang ya. Betul. Nah bentuk packagingnya seperti apa aja sih Kang, dan ada nggak tempat untuk khusus packaging? Kita lihat dari segi bibit gimana packagingnya, terus buah-buahan gimana packagingnya, sayuran begitu. Ada Kang? Kita lihat langsung. Ada, boleh. Oke, di sekitar sini kan sekitar masih ya? Sini dekat Kang. Oh mari Kang. Iya. Ayo Kang, kita ke tempat packing. Oh ini tempat packing? Iya, ini kebetulan tempat packing yang ketiga karena kita ada beberapa tempat ya. Ini yang terakhir kita di packingnya di box gitu ya. Di box ya, ini nanti semua buatan ya dari kardus bekas ya. Betul, kita manfaatkan. Ini cabai, cabai apa nih Kang ya? Itu cabai gendot Kang. Oh cabai gendot, salah satu unggulan juga ya. Betul. Bandung Farmer ya. Iya. Nah ini kalau saya lihat pegawainya Kang muda-muda nih. Iya. Ini memang warga sekitar atau gimana? Ini dominan lebih banyak warga sekitar sini. Pemuda-pemuda di sini kita libatkan karena memang ya daripada kerja di kota gitu kan. Oh iya betul ya. Salah satunya ini Kang Wawan. Oh Kang Wawan, Rizky Kang. Ini kebetulan Kang Wawan ini yang paling awal nih bekerja sama dengan saya gitu, dari ngerintis bareng-bareng gitu. Dan Mang Wawan memang sehari-hari membantu packaging juga ya Mang. Nah saya menarik nih Mang Wawan, karena kan ini produk-produk pertanian yang rentan rusak Mang. Untuk perlakuan packagingnya itu kayak gimana Mang?
pertama nih Mang Wawan packing apa ya? Ini yang di dalam cabai gendot. Oh, cabai gendot. Cabai gendot. Oke, berarti di awal ditimbang gitu ya. Dibungkus pakai ini apa sebutannya, jaring plastik ya. Jaring net. Jaring sayur, dimasukin kardus. Oh, kardusnya juga berlapis nih Sobat Tani. Jadi ini tujuannya biar kuat ya. Kalau dibawa jasa pengiriman biasa ya, yang reguler begitu ya Kang ya. Terus ditutup seperti ini. Oke, dan ini dijamin aman ya Kang ya? Aman. Kalau untuk pengiriman jarak jauh dengan durasi hari misalkan sampai maksimal 3 hari bisa? Bisa. Ini kuat. Oke. Nah, ini yang lain Kang Saril, kalau buah seperti apa Kang? Nah, ini buah ciplukan nih. Ini pakai box kayak gini, dikasih pelapis lagi supaya lebih kuat untuk packagingnya. Terus nanti ditutup, tinggal dikasih lakban. Betul. Oke. Nanti tinggal kasih ini label pengirimannya. Gitu Kang. Oh, di labelin yang sesuai dengan Betul. pesanan marketplace ini ya? Iya. Oh iya, ini salah satu marketplace ya. Dengan, sudah ada labelnya. Iya. Oke, berarti ini sudah bisa dengan riset tentunya ya, Kang. Betul. Beberapa kali riset, proses packaging, bentuk packaging yang aman tuh seperti ini ya, Kang ya. Betul. Nah, Kang, kita sudah bahas dari awal bagaimana Bandung Farmer dibangun, terus perkembangannya hingga kini. Kalau Kang Saril melihat sejauh ini berapa omset Bandung Farmer yang bisa dihasilkan dengan sistem pemasaran online nih, Kang? Sebetulnya naik turun ya, nggak selalu segitu gitu. Tapi ya mungkin di antara mungkin ya untuk per bulan di antara sekitar ya 30 sampai 50 lah untuk Bandung Farmer aja gitu. Untuk Karena kan Bandung ada yang untuk ke supermarket, ada ke yang offline gitu. Oh iya iya. iya, Untuk online ini di angka segitu lah. Oke, intinya Konsepnya. selain tentu terus mengembangkan produk pertanian dengan jangkauan lebih luas, Iya. Kang Saril juga bermitra dan memberdayakan Betul. warga khususnya pemuda ya. Iya. Intinya karena memang kita tahu sekarang generasi muda untuk bertani ini sudah makin berkurang ya. Iya, minatnya semakin berkurang. Oke, Kang Saril, terima kasih banyak nih Kang, kita Sama-sama. bahas bagaimana tips-tips juga membangun toko online begitu. Tentunya ini bisa ditiru ya. Semua Iya. petani sebenarnya sistem ini bisa ditiru Bisa, ya, Kang ya? bisa. Apakah kalau misalnya ada yang mau belajar, Kang, bisa Boleh. pesan Kang Saril terbuka untuk para petani, sobat tani yang ingin belajar, saya susah nih jualan produk kami gitu dengan secara konvensional. Ya, kita mungkin masing-masing kita belajar aja ya. Yang penting punya willing gini, yang niatnya yang kuat gitu ya. Kalau misalkan niatnya udah kuat, pengen belajar, itu banyak sih sebetulnya. Banyak ya. Dan informasi. untuk belajar pun sebenarnya sudah banyak cara. Banyak Baik cara. online pun begitu Iya. ya, kita bisa ya belajar dari online juga bisa. Terima kasih Kang Saril, Kang Wawan, Terima sukses kasih. terus untuk Bandung Farmernya. Amin, terima kasih. Itulah Sobat Tani, kisah inspiratif dari petani milenial asal Bandung, Jawa Barat. Kami harap informasi ini dapat menginspirasi Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, ini